Di balik setiap musibah, ada rahasia langit yang sedang menanti untuk dibuka. Di balik luka dan derita yang panjang, ada pintu yang tertutup rapat, yang hanya bisa diketuk dengan kesabaran dan doa yang tulus dari hati yang paling dalam. Inilah kisah seorang nabi yang tubuhnya dihancurkan oleh penyakit selama hampir 2 dekade. Ditinggalkan oleh manusia, dilupakan oleh dunia, tapi tetap dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namanya Ayyub, seorang hamba yang pernah hidup dalam kekayaan, dikelilingi keluarga dan keturunan, hingga Allah mengujinya dengan ujian yang tak terbayangkan. Tubuhnya rusak, hartanya musnah, anak-anaknya wafat satu persatu, dan orang-orang mulai menjauhinya. Tapi lidahnya tak pernah lelah mengucapkan, "Ya Allah, aku ridha." Ia tidak mengeluh, tidak memaki takdir, tidak menyalahkan Tuhannya. Ia hanya berzikir, ia hanya bersujud, dan ia hanya berdoa dengan kata-kata yang menggetarkan arsy. Ya Tuhanku, sesungguhnya aku telah ditimpa penyakit, dan Engkau adalah Tuhan yang Maha Penyayang di antara semua penyayang. Quran Surat Al-Anbiya ayat 83. Dan doa itu menembus langit. Bukan karena panjangnya, tapi karena ketulusan hati di balik kata-kata itu. Karena kesabaran yang tak menuntut balasan. Karena keyakinan yang tidak goyah meski dilanda musibah yang tiada akhir. Kisah ini bukan hanya untuk dikenang, tapi untuk direnungkan. Bagi mereka yang sedang terpuruk, bagi hati yang sedang lelah, bagi jiwa yang merasa ditinggalkan oleh dunia. Kisah ini datang seperti pelita, menunjukkan bahwa sakit bukan kutukan, penderitaan bukan hukuman, tapi bisa jadi jalan menuju cinta Allah yang paling dalam. Mari kita buka lembaran sejarah ini. Kisah luar biasa dari seorang nabi yang namanya diabadikan dalam Al-Quran. Sebuah kisah tentang kesabaran, doa, dan pertolongan Allah yang selalu datang di waktu yang paling tepat. Namun sebelum kita menyelami kisah agung ini, jazakumullah khairan untuk semua yang telah mensupport channel Ibnu Khalid, yang sudah menekan tombol like, menuliskan komentar yang membangun, dan yang telah subscribe. Semoga Allah membalas dengan keberkahan hidup, kemudahan urusan, dan diterimanya semua doa-doa kalian di waktu terbaik. Amin ya Rabbal Alamin. Dan bagi yang baru bergabung, jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya, agar tidak ketinggalan kisah-kisah langka dan mendalam tentang sejarah Islam, penuh hikmah dan pelajaran untuk hidup kita hari ini. Bagian 1. Keagungan dan ujian pertama Nabi Ayyub dari puncak kekayaan menuju lembah kesabaran. Nabi Ayyub alaihissalam bukanlah manusia biasa. Ia adalah keturunan dari Nabi Ibrahim alaihissalam, hidup di antara kaum yang menghormatinya karena ketakwaan, kekayaan, dan kemuliaan akhlaknya. Dalam catatan para ulama tafsir, beliau adalah sosok yang sempurna dalam ibadah dan amat mencintai kaum fakir miskin. Padahal Allah telah menganugerahinya harta yang melimpah, keluarga yang besar, dan ketenangan hidup yang tidak terganggu oleh konflik duniawi. Di tanah Hauran, di daerah Syam, kini wilayah Suriah, Nabi Ayyub hidup dalam kelimpahan. Ia memiliki ladang-ladang yang subur, ribuan ternak, pembantu-pembantu yang loyal, serta keturunan yang banyak dan saleh. Semua yang dipandang manusia sebagai kemuliaan dunia telah dimilikinya. Namun, justru pada puncak kejayaan itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala menguji hamba pilihannya dengan ujian yang mengguncangkan. Satu persatu hewan ternaknya binasa karena wabah. Ladang-ladangnya terbakar. Rumahnya tertimpa bencana. Anak-anaknya wafat dalam waktu yang sangat berdekatan. Dan ketika kekayaan telah lenyap, datanglah ujian yang paling berat, yaitu sakit yang menggerogoti tubuhnya. Kulitnya mulai rusak, sendi-sendi melemah. Tubuhnya tak mampu lagi digerakkan. Dagingnya mulai terurai dari tulangnya. Penyakit itu membuat manusia jijik dan menjauh darinya. Bahkan sebagian masyarakat menduga bahwa Ayyub terkena kutukan Tuhan. Padahal ia adalah kekasih Allah.
Namun lihatlah, bagaimana Nabi Ayub menghadapi semuanya. Ia tidak berkata, "Kenapa aku ya Allah?" Ia tidak menyesali takdir. Ia tidak menampakkan penderitaannya di hadapan manusia. Justru ia menyembunyikannya dan hanya mengadukannya kepada Allah. Istrinya, satu-satunya yang masih setia, terus merawatnya dengan cinta yang tulus. Ia yang mencari nafkah. Ia yang membersihkan luka. Ia yang setia membisikkan zikir ketika Ayub tidak mampu berbicara. Dialah simbol cinta yang tidak pudar oleh kesulitan dunia. Para malaikat memandang kisah ini dengan takjub. Iblis pun geram, karena tipu dayanya tak mampu menggoyahkan keimanan Ayub. Maka ia berkata kepada Allah, "Ya Rabb, hamba-Mu ini sabar karena ia masih memiliki tubuhnya. Maka izinkan aku menyakitinya lebih dalam lagi." Lalu Allah izinkan, tapi tetap dengan batas. Engkau tidak boleh membunuhnya. Maka datanglah penyakit yang lebih menyakitkan. Penyakit yang membuat orang-orang lari dari sekitarnya. Bahkan para tetangga dan kerabatnya menuduh bahwa Ayub terkena murka Tuhan. Namun sekali lagi, Nabi Ayub tetap sujud, tetap berzikir, dan tetap berdoa dalam diamnya. Dalam kondisi yang menghancurkan, Nabi Ayub tidak pernah berkata, "Ya Allah, sembuhkan aku." Tapi ia berkata, "Ya Tuhanku, aku telah ditimpa penyakit, dan Engkau adalah Maha Penyayang." Beginilah ujian dimulai, dari kejayaan menuju kehancuran, dari kemuliaan menuju keterasingan. Tapi inilah awal dari sebuah perjalanan menuju doa yang menembus langit. Penderitaan Nabi Ayub alaihi salam tidak berlangsung sebentar. Ia bukan hanya melewati hari-hari dalam sakit dan kesepian, tapi tahun-tahun yang panjang, hingga genap 18 tahun. 1,5 dekade, lebih dalam kondisi terbaring, ditinggalkan manusia, namun tetap digenggam cinta oleh Tuhannya. Bayangkanlah, betapa berat ujian yang ditanggung seorang hamba yang dulunya mulia dan terpandang, namun kini dianggap aib oleh masyarakatnya. Ia dikucilkan, difitnah, bahkan dianggap sebagai pembawa sial. Namun Ayub tetap diam, tidak mengeluh, tidak menyalahkan siapapun, tidak protes kepada Allah. Hanya satu orang yang masih bersamanya, istrinya tercinta. Dialah simbol dari kesetiaan sejati. Ia yang berkeliling dari rumah ke rumah mencari nafkah, menjual hasil kerja tangan demi membeli sedikit makanan untuk suaminya. Ia tidak pernah pergi, tidak pernah menyerah. Dalam banyak riwayat, disebutkan bahwa iblis tak putus asa untuk menggoyahkan Ayub melalui istrinya. Ia membisikkan kegelisahan, menanamkan kelelahan, menyemai bisikan kekecewaan. Sampai suatu hari, sang istri yang kelelahan berkata, "Wahai Ayub, engkau adalah Nabi Allah. Mintalah kepadanya agar meringankan beban ini, mintalah kesembuhan." Namun Ayub menjawab dengan penuh kebijaksanaan, "Aku telah hidup dalam kesehatan dan kenikmatan selama 70 tahun. Maka aku merasa malu jika dalam waktu 18 tahun sakit ini, aku tergesa-gesa meminta kepada Tuhanku." Betapa luar biasa akhlaknya. Ia melihat nikmat Allah jauh lebih besar daripada ujian yang sedang ia rasakan. Ia bukan tidak ingin sembuh, namun ia tahu bahwa Allah sedang mengujinya, dan ujian itu adalah tanda cinta. Ia berkata, "Sesungguhnya aku tidak malu kepada Tuhanku. Dia telah memberiku banyak kebaikan. Biarlah aku menunggu hingga masa sakitku menyamai masa sehatku. Baru aku memohon kesembuhan kepadanya." Subhanallah. Kalimat ini menunjukkan kepada kita betapa luhur kesabaran Nabi Ayub. Ia tidak hanya sabar dalam menghadapi penyakit, tapi juga sabar dalam menunggu waktu yang tepat untuk berdoa. Dan inilah esensi kesabaran yang diajarkan dalam Islam. Bukan hanya menahan diri, tetapi juga ridha kepada keputusan Allah, bersangka baik, dan tidak tergesa-gesa meminta perubahan nasib sebelum waktunya. Selama 18 tahun itu, Ayub tetap menjaga lisannya dari keluhan. Ia tetap berzikir, tetap menunaikan ibadah dengan apa yang ia mampu, dan tetap mencintai Tuhannya. Dan di langit para malaikat menyaksikan semua ini. Mereka memuji nama Ayub.
Dan Allah pun berfirman kepada para makhluknya, "Sesungguhnya Ayub adalah hamba yang sabar. Sebaik-baik hamba, dia selalu kembali kepadaku." Ujian belum selesai, tapi langit telah mencatat kemuliaan itu. Waktu terus berjalan. Hari-hari berlalu tanpa perubahan berarti. Tubuh Nabi Ayub alaihi salam masih terbaring lemah, kulitnya rusak, tulangnya terlihat menonjol, dagingnya mengering. Tak hanya sakit, ia juga merasakan kehinaan di mata manusia. Namun, ia tetap bersabar. Ia tahu semua ini dari Allah, dan hanya kepada Allah ia akan kembali. Namun pada suatu malam, dalam keheningan yang sunyi setelah 18 tahun lamanya, Ayub mengangkat tangannya. Ia tak mampu lagi menahan rintihan hatinya. Bukan karena sakit fisik yang tak tertahankan, bukan karena lapar, bukan karena penderitaan, tapi karena ia khawatir ibadahnya terganggu. Ia takut tidak mampu lagi mengingat Tuhannya dengan sempurna. Itulah yang membuatnya akhirnya berdoa. Dengan lirih ia berkata, "Ya Tuhanku, sesungguhnya aku telah ditimpa penyakit, dan Engkau adalah Tuhan yang Maha Penyayang di antara semua penyayang." Quran Surat Syad ayat 41. Perhatikan, ia tidak berkata, "Sembuhkan aku" atau "ringankan sakitku." Ia hanya menyampaikan keadaannya dan memuji Allah. Doa yang sangat sederhana, namun mengandung ketulusan yang melampaui kata. Doa itu tidak panjang, tapi menggetarkan langit. Dan Allah yang Maha Mendengar langsung menjawab. Allah berfirman kepada Ayub, "Hentakanlah kakimu, inilah air yang sejuk untuk mandi dan untuk minum." Quran Surat Syad ayat 42. Ayub pun menghentakkan kakinya ke tanah. Seketika itu juga, memancar mata air segar dari bawah kakinya. Ia mandi dengan air itu, sekujur tubuhnya yang rusak perlahan-lahan kembali pulih. Ia minum air itu, seluruh penyakit dalam tubuhnya lenyap. Kulitnya kembali halus, tubuhnya kembali kuat, wajahnya kembali bercahaya. Ia sembuh total. Dalam waktu singkat, Ayub kembali berdiri tegak, tampan, dan sehat seperti sedia kala. Tapi bukan itu saja. Allah kembalikan pula semua kenikmatan yang dahulu pernah hilang. Kekayaan, ternak, ladang, bahkan anak-anaknya semuanya dikembalikan dalam jumlah yang lebih banyak dan lebih berkah. Allah berfirman, "Dan kami anugerahkan kepada Ayub keluarga dan yang semisalnya bersama mereka sebagai rahmat dari kami dan pelajaran bagi orang-orang yang berakal." Quran Surat Syad ayat 43. Subhanallah, inilah balasan bagi hamba yang sabar. Allah tidak lupa, Allah tidak diam. Dia hanya menunggu waktu yang tepat, waktu ketika langit rindu pada doa yang datang dari hati yang bersih. Nabi Ayub menjadi simbol abadi bahwa tidak ada ujian yang sia-sia, tidak ada sabar yang tak dihargai, dan tidak ada doa yang diabaikan oleh Allah. Doa itu seperti anak panah yang dilepaskan ke langit. Mungkin lambat sampai sasaran, tapi pasti menembus langit jika dilepaskan dengan iman. Di balik kisah Nabi Ayub alaihi salam, ada sosok wanita yang sering luput dari sorotan sejarah padahal perannya begitu luar biasa. Dialah istri Nabi Ayub, wanita mulia yang menemani suaminya dalam duka yang panjang. Ketika semua orang meninggalkan Ayub, ketika kerabat menjauh, sahabat memutus hubungan, harta dan anak-anak lenyap, hanya satu jiwa yang tetap tinggal, setia di sampingnya. Ia tak hanya merawat Ayub, tapi juga bekerja keras mencari nafkah, mengais upah demi sesuap makanan untuk sang nabi. Namun bahkan wanita sekuat itu pun punya batasnya. Suatu hari, setelah bertahun-tahun menderita dan bekerja, ia merasa kelelahan. Ia bertanya kepada Ayub, "Wahai Ayub, tidakkah engkau berdoa kepada Tuhanmu agar menyembuhkanmu?" Sebuah kalimat sederhana, tapi bagi Ayub yang begitu mencintai kesabaran dan ridha pada takdir Allah, kalimat itu terasa berat.
Ia berkata, "Aku telah diberi kesehatan oleh Allah selama 70 tahun. Tidakkah pantas aku bersabar atas sakitku selama 18 tahun ini?" Ayub kecewa bukan karena istrinya jahat, tidak. Tapi karena sang istri lupa sejenak betapa mulianya sabar atas ujian. Dalam kondisi penuh duka itu, Ayub mengucap sumpah bahwa bila Allah menyembuhkannya, ia akan memukul istrinya 100 kali. Sumpah itu bukan karena kemarahan buta, tapi karena kesedihan hati sebab satu-satunya orang yang ia harapkan mampu menjaga semangatnya, malah hampir jatuh. Waktu berlalu, dan Allah menyembuhkan Ayub seperti diceritakan sebelumnya. Kini Ayub menghadapi masalah moral. Ia sudah sembuh dan sumpahnya masih tertahan. Apakah ia akan memukul wanita mulia itu? Wanita yang setia dalam penderitaan, yang mengorbankan segalanya demi merawatnya? Tentu tidak. Allah tidak membiarkan hal itu terjadi. Maka Allah memberikan jalan keluar yang penuh hikmah. Dan ambillah dengan tanganmu seikat rumput, lalu pukullah dengannya dan janganlah kamu melanggar sumpah. Quran Surat Syad ayat 44. Ayub disuruh mengambil seikat daun atau rumput kecil yang jumlahnya 100, lalu menyentuhkannya ringan pada istrinya bukan sebagai hukuman, tapi sebagai penunaian sumpah secara simbolik. Beginilah cara Allah mengajarkan kasih sayang. Sumpah itu tetap ditepati tapi tanpa menyakiti. Allah tidak ingin menyiksa wanita yang setia itu dan tidak pula ingin Ayub melanggar janjinya. Hikmah yang sangat dalam dari bagian ini. Tidak semua rasa kecewa harus dilampiaskan dengan marah. Kesetiaan dalam penderitaan lebih bernilai daripada cinta dalam kemewahan. Allah Maha mengetahui isi hati hambanya dan memberi solusi atas dilema yang tampaknya tak terpecahkan. Setelah melewati 18 tahun penderitaan, kehilangan semua anak, harta, dan kesehatan, setelah ditinggalkan kerabat dan masyarakat, Nabi Ayub alaihi salam tetap tidak menyalahkan takdir Allah, tidak pernah mengeluh, tidak sekalipun mempertanyakan mengapa ia diuji sehebat itu. Dan saat akhirnya ia mengadu dengan penuh kelembutan dan kerendahan hati. "Sesungguhnya aku telah ditimpa penyakit, dan Engkau adalah Tuhan yang Maha Penyayang di antara semua penyayang." Quran Surat Al-Anbiya ayat 33. Allah pun mendengar doa itu dan membalasnya dengan karunia yang mencengangkan. Allah berfirman kepada Ayub, "Hantamkan kakimu. Inilah air yang sejuk untuk mandi dan untuk minum." Quran Surat Syad ayat 42. Ayub menghentakkan kakinya ke tanah. Seketika dari bawah kakinya memancar 2 mata air, satu untuk diminum, satu untuk mandi. Ia pun meminum dan mandi darinya. Maka seluruh penyakit yang selama ini menggerogoti tubuhnya hilang seketika. Kulitnya kembali bersih, wajahnya bersinar, kekuatannya kembali seperti pemuda. Tubuh yang dulu keriput dan penuh luka, kini pulih, bahkan lebih sehat dari sebelumnya. Tidak hanya itu, Allah juga memulihkan semua harta bendanya, bahkan melipat gandakannya. Hewan ternaknya kembali berlipat-lipat, rumahnya megah, sawahnya hijau, kekayaannya memancar. Dan puncaknya, Allah menghidupkan kembali anak-anaknya yang wafat dan menambah jumlah mereka menjadi 2 kali lipat dari sebelumnya. Dan kami anugerahkan kepadanya keluarganya, dan kami tambahkan pula kepada mereka sejumlah yang sama dengan mereka, sebagai rahmat dari kami. Quran Surat Syad ayat 43. Ini bukan dongeng. Ini adalah fakta sejarah dalam wahyu ilahi. Ayub bukan hanya seorang nabi biasa. Ia adalah simbol dari kesabaran sejati, bukan sabar yang pasif, tapi sabar yang aktif, sabar yang menyembuhkan, bukan membekukan. Ia mengajarkan bahwa kesabaran itu bukan menunggu waktu selesai, tapi mendekatkan diri kepada Allah saat semuanya terasa hancur. Maka tidak heran jika Allah mengabadikan namanya dalam Al-Quran dan menyebutnya dengan pujian luar biasa. Sesungguhnya kami dapati dia seorang yang sabar, sebaik-baik hamba, sesungguhnya dia sangat taat. Quran Surat Syad ayat 44.
Kisah Ayub mengajarkan kita bahwa ujian bukan tanda murka, tapi seringkali tanda cinta. Bahwa tangisan dalam sepi dan doa dalam kesunyian bisa menembus langit, menggetarkan arsy, dan mendatangkan pertolongan yang luar biasa. Dan satu hal lagi, kesetiaan dalam ujian akan dibalas dengan kemuliaan yang tak terbayangkan. Jangan biarkan kisah luar biasa ini berhenti di kamu. Bagikan ke saudara, teman, dan orang-orang terdekatmu. Dan jika kamu suka dengan kisah seperti ini, tekan tombol subscribe untuk terus mengikuti seri-seri sejarah Islam yang menggetarkan hati di channel Ibnu Khalid. Semoga Allah menjadikan kita hamba yang sabar seperti Ayub dan istri yang setia dalam badai seperti pendampingnya. Amin.